Shalom kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara dan saudari pada pagi ini? Saya harap dimanapun saudara-saudari berada, semuanya berada dalam keadaan yang sihat, kuat dan dalam damai sejahtera Allah Bapa. Kita semua menyertai kamu semua. Kita bersyukur pada pagi ini sekali lagi kita dapat beribadah bersama meskipun secara maya. Dan pada pagi ini saya ingin mengajak kita semua terus bersyukur kepada Tuhan kerana sepanjang 6 hari yang telah berlalu, kasih setia Tuhan sangat nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa beberapa perkara doa pada pagi ini. Pertama, kita mau berdoa untuk wabak penyakit COVID yang semakin hari semakin meningkat walaupun dengan pelaksanaan PKP. Kita mau berdoa agar dengan pelaksanaan vaksin pada bulan yang akan datang akan dapat meminimumkan penularan wabak ini, dan kita mau berdoa agar vaksin ini akan berkesan 100% dan tidak ada kesan sampingan daripada vaksin ini. Kita juga mau berdoa untuk kesejahteraan negara kita Malaysia. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini Perdana Menteri telah mengumumkan pelan-pelan perancangan untuk membantu semua rakyat yang terkesan dengan PKP dan juga oleh bencana alam banjir. Okay, so kita mau berdoa agar semua sumbangan yang akan disalurkan itu akan dapat diterima oleh rakyat sepenuhnya. Dan kita mau berdoa apapun rancangan-rancangan kerajaan yang akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat, semua rakyat dapat memberikan kerjasama kepada kerajaan agar semua apapun yang mereka laksanakan adalah untuk kebahagiaan rakyat. Dan kita mau berdoa agar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada semua pemimpin kita dan mereka mempunyai keprihatinan agar mereka dapat memerintah dengan adil dan saksama, dan serta mereka juga mengetepikan latar belakang parti politik mereka masing-masing dan bangsa mereka agar mereka dapat menjaga semua rakyat di dalam negara kita. Dan kita juga mau berdoa dengan pelaksanaan darurat yang telah diisytiharkan oleh Sultan kita, agar dengan pelaksanaan darurat ini tidak ada lagi pilihan raya yang akan diadakan dalam masa yang terdekat sehingga Ogos ini. Dan kita mau berdoa agar dengan pelaksanaan ini akan dapat membantu agar penularan wabak COVID ni akan dapat diatasi. So kita berdoa agar siapapun yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin negara kita, semuanya akan diurapi dan mereka akan melakukan yang terbaik dengan penuh kredibiliti bagi negara kita Malaysia. Seterusnya saya ingin mengajak kita semua berdoa untuk gereja kita, SIB Shah Alam. Kita mau mendoakan untuk perpindahan gereja. Kita juga mau berdoa untuk semua pemimpin dan pelayan di dalam gereja kita, dan khasnya kepada semua jemaat dimanapun mereka berada, agar iman kita semua sentiasa kuat, terpelihara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mau berdoa untuk ibadah kita pada pagi ini, agar lewat pada ibadah kita pada pagi ini kita akan dapat melihat keajaiban Tuhan bekerja dalam hati kita, dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita mau berdoa pada pagi ini, kasih kita kepada Tuhan akan dimurnikan, cinta kita akan semakin hari semakin mendalam kepada Tuhan, dan kita akan mengenal Dia, Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pada pagi ini, marilah kita meletakkan fokus kita 100% dalam hadirat Tuhan, agar kita dapat merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan bekerja di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita pada pagi ini. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan syurga, yang kami kenal dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mau bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu sepanjang 6 hari yang telah berlalu ya Tuhan. Kami dapat menjalani kehidupan kami bukan dengan kekuatan kami masing-masing ya Tuhan, tetapi kerana hadirat-Mu yang menyertai kami, maka kami dikuatkan ya Tuhan. Kami diteguhkan untuk mengatasi segala rintangan di hadapan kami. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk masa ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul bersama ya Tuhan di dalam ibadah ini ya Tuhan, meskipun secara maya ya Bapa, kami dapat berkumpul bersama, berdoa bersama-sama, dan kami tahu Tuhan Engkau melihat dan Engkau
mendengarkan semua doa-doa kami ini ya Tuhan. Kerana doa yang terdesak akan menyentuh hatimu ya Bapa. Ketika kami berdoa dengan rintihan-rintihan, bila roh kami berdoa untuk kami ya Tuhan, Engkau mendengarkan seruan doa kami pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kerana Engkau telah memberikan kami ruang dan kesempatan ini ya Tuhan, untuk kami datang kepada Engkau secara terus ya Tuhan. Kami tidak lagi memerlukan pengantara imam ya Tuhan untuk berdoa kepada Engkau, tetapi kerana kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ya Tuhan, memungkinkan kami agar kami dapat terus Tuhan datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, mengatakan keluhan doa kami ya Tuhan. Yang paling penting Tuhan, sebagai umat-umat-Mu yang percaya ya Bapa, kami dapat menaikkan syukur kami ya Bapa. Dan Tuhan, bukan saja kami ingin meminta-minta di dalam doa kami ya Bapa, tetapi kami ingin menyerahkan kehidupan kami ya Bapa di dalam tangan-Mu, agar kami akan terus siap dipakai untuk semua pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami kerjakan ya Bapa. Tuhan, kami mau menjadi umat-Mu sebagai duta kerajaan-Mu ya Bapa, agar kami sentiasa siap Tuhan untuk pekerjaan ilahi ya Bapa. Tuhan, pada pagi ini sentuh hati kami Tuhan, ubah hati kami ya Tuhan, dan selidikilah hati kami. Sekiranya terdapat kejahatan Tuhan di dalam hati kami, murnikan kami, sucikan dan kuduskan hati kami ya Bapa, agar kami dapat menghadapi hadirat-Mu yang kudus, yang suci ya Tuhan. Dan kami memohon pengampunan daripada-Mu ya Bapa untuk segala pelanggaran telah kami lakukan, sama ada yang ketara, sama ada yang di dalam hati kami, dalam fikiran kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajari kami agar kami akan terus mematuhi dan taat kepada perintah-Mu ya Tuhan, agar kami terus mengasihi Engkau sedalam-dalamnya. Dan juga Tuhan, bukan itu saja, Engkau ingin kami Tuhan mengasihi orang di sekeliling kami sebagaimana Engkau juga mengasihi kami, dan sebagaimana Engkau mengasihi mereka juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak terhingga di dalam kehidupan kami pada pagi ini, dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi ini ya Bapa, kami ingin membawakan beberapa perkara doa di hadapan-Mu ya Bapa, kerana Engkau mengajarkan kami agar kami meminta di dalam doa kami, maka Engkau akan mendengarkan doa kami. Dan ketika orang benar berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Engkau mengatakan bahawa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Maka dengan itu Tuhan, kami mau berdoa agar niat hati kami pada pagi ini Tuhan, akan Engkau melihat dan berkenan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Bapa, kami pada pagi ini mau berdoa Tuhan untuk keadaan COVID di dalam negara kami, Malaysia khasnya ya Tuhan, dan di negara-negara lainnya Bapa. Tuhan, meskipun dengan pelaksanaan PKP ya Tuhan, namun kes COVID semakin meningkat hari demi hari ya Bapa. Tuhan, keadaan ini adalah di luar kendalian kami, dan apa yang kami boleh lakukan adalah dengan mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan ya Bapa. Namun Tuhan, kami ingin menyerahkan wabak penyakit COVID dalam tangan-Mu ya Tuhan, agar dengan pelaksanaan vaksinasi yang akan dimulakan pada bulan Februari ini Tuhan, akan memberikan kesan 100% dan tidak ada kesan sampingan daripadanya ya Tuhan. Maka dengan pelaksanaan ini ya Tuhan, kami tidak perlu lagi risau tentang keadaan COVID ini, tetapi kami akan senantiasa Tuhan berwaspada, kerana kami tahu bukan sahaja wabak penyakit COVID ini yang akan mengancam kesihatan kami Tuhan, tetapi banyak lagi penyakit-penyakit lainnya Tuhan di luar sana yang sentiasa akan menyerang kami sebagai manusia ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau akan sentiasa melindungi kami ya Bapa, dan biarlah kami akan memberikan kejaksama kepada-Mu ya Tuhan, dengan menjaga cara makan kami ya Tuhan, senaman kami ya Bapa, dan apapun yang kami boleh lakukan daripada pihak kami ya Tuhan, untuk kami dapat menjaga kesihatan kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, agar Engkau
memberikan kami kesihatan yang baik ya Tuhan pada pagi ini. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit pada pagi ini. Mungkin mereka ada yang merasakan sakit dari segi fizikal ya Tuhan, di dalam spiritual mereka juga ya Bapa. Kami mau berdoa kepadamu agar Engkau memulihkan mereka ya Tuhan. Firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilur-Mu maka semua yang berdoa kepadamu dengan terdesak akan menerima kesembuhannya Bapa. Dan kami klaim Tuhan di dalam nama Yesus, semua yang sakit penyakit, semua yang berduka cita Tuhan akan dihiburkan ya Tuhan. Semua yang mereka yang memerlukan kewangan pada pagi ini akan menemui sumber pendapatan daripada Engkau ya Tuhan, kerana Engkaulah sumber segala yang kami perlukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kepada mereka yang sedang menantikan jawapan doa mereka daripadamu ya Tuhan, kerana mereka setia kepadamu, Engkau melihat dan Engkau akan mengabulkan doa dan permintaan mereka seturut dengan rancangan-Mu dan pada masa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dengan bersungguh-sungguh Tuhan, agar doa-doa orang yang benar akan Engkau jawab Tuhan pada masa-Mu yang telah Engkau tetapkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur Tuhan untuk kerajaan kami Malaysia. Pada baru-baru ini Tuhan, Perdana Menteri kami telah mengumumkan pelan-pelan untuk membantu mereka yang terkesan dari segi PKP Tuhan, yang tidak dapat bekerja, dan kepada mereka juga yang terlibat dalam bencana banjir ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar keperluan rakyat yang tertindas ini Tuhan akan dipelihara ya Bapa, dan semua sumbangan yang telah diberikan akan dapat disampaikan kepada rakyat kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kepada mereka yang berada dalam keadaan kesusahan pada hari ini ya Tuhan dalam negara kami, kami percaya ya Tuhan Engkau melihat keperluan mereka juga ya Tuhan. Kami mau berdoa agar Engkau meringankan hati semua rakyat Malaysia, agar mereka tidak lagi melihat kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka akan memperhatikan orang lain di sekeliling mereka yang memerlukan bantuan mereka ya Bapa. Tuhan, pada pagi ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bahawa kami tidak lagi ingin meminta-minta kepadamu ya juga Tuhan, tapi kami ingin mengatakan kepadamu Tuhan, apa yang kami boleh lakukan ya Tuhan untuk mereka yang lebih teruk, yang lebih kasihan daripada kami pada hari ini ya Tuhan. Kerana ketika kami memberikan sesuatu kepada orang lain, ketika kami masih kekurangan Tuhan, Engkau akan memberi kami berlipat kali ganda lagi ya Tuhan. Dengan itu Tuhan, sesuailah dengan kehendak-Mu, bahawa kami tidak beriman dengan kata-kata, tetapi kami juga menjadi berlaku kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerana Engkau mengutus kami sebagai anak-anak terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini ya Bapa, sehingga kan kami dapat memancarkan sinar Kristus di dalam kawanan domba-domba-Mu pada hari ini Tuhan. Dimanapun Engkau meletakkan kami, biarlah kami terus menjadi terang dan garam bagi semua orang di sekeliling kami, sehingga mereka dapat merasakan kasih-Mu yang dinyatakan melalui kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja kami SIB Shah Alam. Kami mau berdoa Tuhan untuk proses perpindahan bangunan gereja yang akan diadakan dalam masa yang terdekat ya Tuhan. Apapun proses yang kami perlu lalui Tuhan, perpindahan ini, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang akan memberikan kami ya Tuhan kelegaan, kerana Engkau telah memberkati kami dalam apapun yang kami telah usahakan ya Tuhan, untuk pencarian gereja yang baru ya Tuhan, bangunan yang baru Tuhan, yang lebih murah sewanya ya Bapa. Dan kami bersyukur kerana kami telah menemui satu tempat itu. Dan Tuhan, apapun proses yang kami perlu lakukan Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan semua pihak-pihak tertentu akan memberikan kerjasama kepada kami ya Bapa. Dan juga Tuhan, berapapun yang kami perlukan untuk kos perpindahan ini ya Bapa, kami mau bersyukur kerana Engkau sudah menyediakan semuanya, dan Engkau juga menyentuh hati semua jemaat-jemaat di dalam gereja kami, agar mereka terus diberkati dan memberikan sumbangan, bukan saja dari segi kewangan tetapi
dari segi tenaga mereka Tuhan untuk perpindahan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu sepanjang beberapa hari yang lepas. Apapun yang kami telah laksanakan untuk perpindahan ini, kami melihat Tuhan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua pemimpin dan pelayan yang telah Engkau pilih Tuhan untuk memimpin semua jemaat tempat ini di gereja-Mu Tuhan, agar mereka mendapat Tuhan urapan daripada Engkau secara peribadi ya Tuhan, sehingga mereka tidak melakukan tugasan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada mereka ya Tuhan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi urapan-Mu Tuhan yang akan mengobar-ngobarkan hati mereka Tuhan untuk melayani semua orang di dalam gereja-Mu ya Tuhan, agar jemaat-Mu, domba-domba-Mu ini akan dipelihara ya Tuhan, agar mereka akan terus mengenal Engkau, mendekat hati mereka kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan kepada pelayan-pelayan dan pemimpin yang telah Engkau tetapkan Tuhan, agar mereka dapat menjadi contoh yang baik kepada semua jemaat, agar jemaat dapat mempunyai perhubungan yang baik dengan semua pemimpin dan pelayan di dalam gereja-Mu ya Tuhan, agar nyatalah kami sebagai satu tubuh Kristus yang saling mendorong ya Tuhan, menguatkan antara satu sama lain ya Bapa. Dan kerana kami bersatu di dalam Kristus Tuhan, maka apapun yang kami lakukan dalam aktiviti gereja kami akan dapat dijalankan ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menerus berdoa untuk semua jemaat gereja-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah iman mereka, kepercayaan mereka kepadamu akan terus bertumbuh ya Bapa. Dan daripada firman-Mu, daripada doa dan persekutuan mereka bersama-Mu setiap hari Tuhan, akan meneguhkan hati mereka, kepercayaan mereka kepadamu ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah Tuhan akan terus menjaga mereka ya Tuhan, daripada bahana-bahana di luar sana ya Tuhan, daripada semua ajaran-ajaran yang tidak selaras dengan firman-Mu. Biarlah Engkau melindungi mereka Tuhan dari anhasir-anhasir yang jahat, yang cuba untuk merebut kemuliaan-Mu dalam kehidupan orang-orang percaya di dalam gereja-Mu, di dalam keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, ketika kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kami dapat merasakan ya Tuhan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami mau bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, lewat pada pujian dan sembah kami pada hari ini Bapa. Dan apapun firman Tuhan yang akan kami belajari pada hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, itu daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin mendengar Tuhan dan menanamkan firman Tuhan di dalam hati kami, agar melalui firman-Mu ya Tuhan akan dapat menyuburkan ya Tuhan benih-benih di dalam hati kami, agar semuanya akan tertanam ya Tuhan, mekar dan berbuah berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan berhasil ya Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termulialah nama-Mu. Kami menyerahkan semua pelayan yang terlibat di dalam praise and worship pada hari ini, sama ada yang memimpin pujian, yang penyanyi lata Tuhan, pelayan muzik Tuhan, penari rebana, multimedia dan semua tools-tools yang kami gunakan ya Tuhan untuk live ini Tuhan, kami mau berdoa serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, agar tidak ada masalah connection internet Tuhan, untuk jemaat-Mu ya Tuhan mengakses ibadah ini bersama-sama ya Bapa. Kami serahkan semuanya itu dalam tangan-Mu ya Bapa, agar Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang layak tinggikan, dimuliakan di dalam pujian dan sembah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah siap untuk memuji, memuliakan Tuhan pada hari ini. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Seterusnya saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan untuk berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Seterusnya untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita buka dalam Mazmur 46 ayat 1 hingga 12. Mazmur Puak Korah untuk pemimpin Kohir dengan lagu Alamot. Allah perlindungan dan kekuatan kita. Dia selalu bersedia menolong kita pada masa kesusahan. Oleh itu, kita tidak akan takut walaupun bumi, gempa dan gunung-gunung jatuh ke dasar laut, walaupun laut mengamuk dan bergelora dan gunung bergoncang dengan kuatnya. Ada sebatang sungai yang menggembirakan kota Allah, tempat kediaman Allah yang maha tinggi. Allah tinggal di situ, kota yang tidak akan dimusnahkan. Ketika masih subuh, Dia akan datang menolongnya. Bangsa-bangsa ketakutan, kerajaan-kerajaan gentar. Ketika Allah mengguntur, bumi pun lebur. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Allah Yakub melindungi kita. Mari lihatlah apa yang telah dilakukan Tuhan. Lihatlah perbuatan Allah di bumi sangat menakjubkan. Dia menghentikan perang di seluruh dunia. Dia mematahkan busur, memusnahkan lembing, dan membakar perisai. Dia berfirman, "Berhentilah berperang, ketahuilah aku ini Allah yang agung antara bangsa-bangsa dan di seluruh bumi. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita. Allah Yakub melindungi kita." Sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita semua memuji dan menyembah Tuhan kita pada pagi ini dengan seluruh hati kita, seluruh kekuatan kita, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan lewat pujian dan sembah kita pada pagi ini. Dipersilakan Saudara Anil untuk membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom semuanya. Mari saya ajak kita semua untuk bernyanyi, memuji Tuhan kita. Mari semua yang di rumah, sama-sama kita nyanyikan, kita puji Dia. Come on, go! Sekali lagi semua, come on! Bersorak tentang keberkaman, kan kami angkat sorak terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, sorak tergema, menyatakan Yesus Tuhan selamat.
bagimu Tuhan, karena Engkau berkuasa dan kuat. Oh, yes Lord. Sekali lagi kita nyanyikan. Mari kita semua angkat tangan kita. Come on. Kan kami angkat, come on, sorak terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan ku. Tangan terangkat, come on semuanya. Tangan terangkat, menyatakan Yesus Tuhan. Sekali lagi semua nyanyikan. Come on. Kan kami angkat, sorak terhebat, bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Menyatakan Yesus Tuhan, selama menyatakan Yesus Tuhan. Sekali lagi semua nyatakan, menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Amin. Semuanya. Lagi ye. Yang terakhir. Come on. Haleluya. Mari kita semua berikan tepukan bagi Tuhan kita yang layak dipuji. Haleluya Tuhan. Dan kini hatinya Tuhan, kami mau melupakan yang lalu dan terus mengarah pada tujuan. Karena kami percaya Engkau terus menyertai kami. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama. Semuanya bertepuk tangan. Come on. Kami mau lupakan yang telah lalu. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandangmu, dengan mata memandang Tuhan Yesus. Amin. Come on. Bertanding sampai menang, Berlari, berlari sampai akhir. tanggalkan semua dosa yang merintang. Ku mau setia, Kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkah pada janjimu. Oh, ku percaya Kau telah sempurnakan Kau yang sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Amin. Lupakan yang telah lalu. Semuanya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang. Berlari sampai akhir. Amin. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Semuanya, come on. Ku mau setia, kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. Ku percaya Kau yang sempurnakan. Amin. Sekali lagi semua nyanyikan. Come on. Ku mau setia, kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu. ku percaya Kau yang sempurnakan pekerjaanmu Dalammu. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mau terus berlari ya Tuhan. Terus berlari dan berlari menuju harapan di depan kami. Karena kami percaya Engkaulah harapan kami yang hidup. Wow. Wow. Semua nyanyikan. Wow.
menuju, sekali lagi semua nyanyikan. Oh, kau. Ku berlari menuju hadapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Oh, ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Amin. Oh, oh, oh. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau terus berlari ya Tuhan, menuju kepada Engkau, karena kami percaya Engkaulah harapan kami. Dan biarpun Tuhan kami tahu banyak masalah yang akan kami tempuhi, kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengerti dan Engkau peduli, dan bahwa pengharapan dalam Engkau Tuhan tetap ada ya Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kami percaya kepada Engkau. Tuhan tak pernah berdusta, Selalu pegang janji. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Mari semua nyanyikan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita
Saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tumbuhan memerlukan tanah, sinaran matahari dan air untuk bertumbuh. Binatang, manusia memerlukan makanan untuk hidup. Tuhan Yesus berfirman, manusia tidak hidup dengan makanan saja, tetapi dengan firman yang diungkapkan oleh Tuhan. Dengan itu saya menjemput Deacon Ricky untuk membawa kita di dalam perkongsian firman Tuhan. Dipersilakan. Terima kasih kepada tim yang sudah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan sebentar tadi. Mari kita beri tepukan tangan yang gemuruh untuk mereka. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada kita semua. Sebelum kita masuk kepada penyampaian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Soalan yang saya pernah ajukan kepada kamu pada tahun yang lepas, yaitu sepanjang PKP ini, apakah yang Anda sangat rindukan? Anda boleh kongsikan kerinduan Anda di ruangan komen channel YouTube kita ini. Saya percaya ada di kalangan kita yang merindukan suasana sebelum COVID, yaitu bebas bergerak ke sana ke sini, dapat beribadah bersama saudara seiman di gereja ini, merindukan pasangan bagi mereka yang terpaksa LDR, bersukan bagi mereka yang minat bersukan, dan mungkin juga ada yang merindukan makanan yang sedap-sedap di tempat yang lain seperti bakute di Klang. Tapi bagi kita warga Sri Muda, kita tidak boleh pergi ke situ disebabkan jarak yang sudah melebihi 10 km. Jika berbicara tentang makanan, beberapa hari yang lepas ketika saya terbangun di waktu tengah malam, saya merasa sangat lapar sekali pada masa itu, tetapi saya malas untuk memasak. Hal ini menyebabkan saya secara pribadi terkenang dan merindukan kebebasan sebelum adanya COVID-19, yaitu kedai mamak yang boleh beroperasi 24 jam. Sebab kalau lapar pun tapi malas masak, boleh pergi ke sana untuk makan, tapi bukan free lah, perlu bayar. Saudara dan saudari semua, tahukah kamu bahwa bangsa Israel juga pernah mengalami situasi yang sama dengan kita? Ketika mereka sudah dibebaskan dari perhambaan di Mesir dan sedang berada di padang gurun, mereka mulai merindukan kenangan mereka semasa berada di Mesir. Mereka merindukan makanan-makanan di situ. Namun pada masa itu, mereka bukan tidak boleh kembali ke Mesir disebabkan oleh PKP seperti kita sekarang ini, tetapi disebabkan mereka sudah dibebaskan daripada perhambaan di Mesir. Dan sekarang ini mereka sedang menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa mereka. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, tema firman Tuhan yang kita akan belajar bersama pada hari ini adalah tinggalkanlah masa lalumu untuk masa depanmu yang lebih baik. Mari semua jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sehingga ke-7, dan kita akan lanjutkan kepada ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-20. Sekali lagi, mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sehingga ayat yang ke-7, dan ayat ke-18 sehingga ayat yang ke-20. Siapa yang sudah menemukan ayat firman Tuhan ini, katakan amin. Oke, baiklah, saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Bilangan pasal 11 ayat 4 sehingga ayat yang ke-7. Dalam perjalanan umat Israel ada juga sebilangan orang asing di kalangan mereka. Orang asing itu ingin sekali makan daging, dan umat Israel pun mulai bersungut, alangkah baiknya jika kita dapat makan daging. Di Mesir kita dapat makan ikan sebanyak yang kita mahu,
tanpa membayar apa-apa. Kita masih ingat akan timun, tembikai, bawang kucai, bawang merah, dan bawang putih di sana. Tetapi sekarang kita kehabisan tenaga karena tidak ada makanan lain kecuali manna tiap-tiap hari. Bilangan pasal 11 ayat 18 hingga ayat 20. Sekarang beritahulah orang Israel, sucikanlah diri kamu untuk esok, karena kamu akan makan daging. Tuhan sudah mendengar kamu merungut dan berkata bahwa kamu ingin sekali makan daging, dan bahwa keadaan kamu lebih baik semasa di Mesir. Sekarang Tuhan akan memberi kamu daging, dan kamu mesti makan daging itu. Kamu mesti memakannya bukan sahaja selama 1 hari, atau 2 hari, atau 5 hari, atau 10 hari, ataupun 20 hari, tetapi selama 1 bulan, sehingga kamu menjadi sakit dan muntah-muntah karena daging itu. Hal itu akan terjadi karena kamu menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu. Kamu juga bersungut kepadanya dengan berkata bahwa kamu tidak seharusnya meninggalkan Mesir. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan. Di dalam ayat keempat sebentar tadi menceritakan tentang umat Israel yang meneruskan perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Ternyata semasa mereka keluar dari tanah Mesir, sebenarnya ada juga bangsa asing lain yang bersama-sama dengan mereka. Sehinggalah pada suatu masa bangsa asing tersebut ingin sekali makan daging, dan hal itu membuat umat Israel juga teringin makan daging. Lalu mereka mulai bersungut kepada Allah karena mereka merindui dan mengimbas kembali suasana kehidupan mereka semasa mereka berada di Mesir dulu. Mereka mengatakan bahwa di Mesir mereka dapat makan daging dan dapat makan ikan sebanyak yang mereka mau tanpa membayar apa-apa. Selain itu, mereka juga teringat dengan timun, tembikai, bawang kucai, dan makanan-makanan yang lain yang terdapat di Mesir. Sedangkan pada masa itu mereka mulai kehabisan tenaga karena tiada makanan lain kecuali hanya memakan manna setiap hari. Manna ini berbentuk biji-bijian kecil yang berwarna putih kekuning-kuningan. Manna ini akan dijadikan roti tipis dan rasanya seperti roti yang dimasak dengan minyak zaitun. Tidak dinyatakan dengan jelas apakah sebenarnya tujuan bangsa asing ini mengikuti umat Israel. Namun beberapa alasan mengatakan bahwa tujuan mereka mengikuti umat Israel keluar daripada tanah Mesir adalah seperti berikut. Yaitu yang pertama, mereka sudah diporak-porandakan oleh 10 tulah Allah semasa mereka berada di Mesir dulu. Jadi mereka mau mencari keuntungan dengan mengikuti umat Israel. Dan yang kedua, mereka ingin melihat dan mengetahui bagaimana cara umat Israel mempersembahkan korban mereka kepada Allah mereka. Dan yang ketiga, mereka berharap agar mereka dapat melihat beberapa penampakan yang mulia ataupun mukjizat Allah Israel di padang gurun. Dan yang keempat, mungkin juga mereka adalah golongan yang tidak tahu tujuan ataupun tiada tujuan dan sekadar mengikuti umat Israel ini. Namun pada akhirnya, selepas bangsa asing ini sadar bahwa umat Israel hanya berpusing-pusing di padang gurun selama 40 tahun, maka mereka pun meninggalkan umat Israel dan kembali ke Mesir. Tanpa disadari, kehadiran bangsa asing ini sebenarnya mempengaruhi kesetiaan umat Israel kepada Allah.
sehingga mereka mulai bersungut dan meragui Allah serta ingin kembali ke Mesir. Di dalam ayat yang kelima pula, mereka mulai mengimbas kembali kesenangan yang mereka nikmati di Mesir, sehingga mereka mulai lupa akan penderitaan yang mereka pernah alami di situ juga dulu. Mereka mengingat makanan yang mereka seringkali makan di Mesir seperti ikan, timun, dan sebagainya. Malahan mereka juga membandingkan situasi mereka ketika berada di Mesir dan semasa berada di padang gurun, yang mana di padang gurun mereka sudah kehabisan tenaga karena tiada makanan, adapun cuma manah setiap hari, kata mereka. Seolah-olah mereka ini tidak tahu bersyukur karena sudahlah diberikan makanan secara percuma oleh Allah, tetapi mereka masih bersungut, bahkan tidak bersyukur dengan makanan yang ada. Sekiranya kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sehingga ke-17, disebabkan umat Israel yang tidak berhenti-henti bersungut dan meminta daging, hal itu menyebabkan Musa merasa berputus asa dan tidak sanggup lagi memikul tanggung jawab untuk memimpin mereka menuju ke tanah Kanaan. Sehingga Musa sendiri mengatakan kepada Allah, "Bunuhlah saya karena saya tidak lagi sanggup menanggung penderitaan ini." Lalu Allah berfirman kepada Musa untuk mengumpulkan 70 orang lelaki yang dihormati dan diakui sebagai pemimpin Israel. Dan 70 orang pemimpin tersebut diberikan sebahagian daripada kuasa yang Allah telah berikan kepada Musa. Maka 70 orang pemimpin itu membantu memikul tanggung jawab Musa ke atas umat Israel. Di dalam ayat yang ke-18, Allah berfirman kepada Musa agar menyuruh umat Israel untuk menyucikan diri mereka, karena pada keesokan harinya Allah akan memberikan mereka daging. Hal ini disebabkan Allah mendengar rungutan bahkan perbandingan yang umat Israel lakukan ketika mereka berada di Mesir dan semasa mereka berada di padang gurun. Di dalam ayat ke-19 dan ayat 20, Allah mengatakan bahwa selepas itu umat Israel bukan hanya memakan daging selama sehari, 5 hari, 10 hari, ataupun 20 hari saja, tetapi selama sebulan, sehingga mereka akan menjadi sakit dan muntah-muntah karena daging itu. Hal ini disebabkan oleh sikap mereka yang menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka bersungut kepada Allah dengan mengatakan bahwa mereka tidak seharusnya meninggalkan Mesir. Dan kita tahu selepas itu Allah memberikan burung puyuh yang banyak kepada mereka setiap hari. Disebabkan sungutan umat Israel, ramai di antara mereka yang mati selepas memakan daging tersebut. Bukan karena daging itu mempunyai racun, tetapi disebabkan kerakusan mereka memakan daging tersebut. Apa tidak setiap orang daripada mereka menangkap tidak kurang 1000 kilogram burung puyuh. Selain burung puyuh yang mereka makan setiap hari, mereka juga turut menjadikan burung puyuh itu sebagai daging salai. Mereka menjemur burung puyuh ini di sekeliling perkemahan mereka. Hal ini menyebabkan Tuhan murka, lalu mendatangkan wabah kepada mereka. Maka ramailah umat Israel yang mati karena wabah itu. Tempat itu pun dinamakan sebagai Kibrot Ta'awah, yang berarti kuburan kerakusan. Karena disitulah mereka menguburkan
orang yang mati karena rakus. Jika kita lihat firman Tuhan sebentar tadi, ada beberapa hal yang kita boleh pelajari dan kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita semua. Yaitu yang pertama, berhati-hati dengan pengaruh bangsa asing. Siapakah yang dimaksudkan sebagai bangsa asing? Kalau di dalam kehidupan kita pada masa ini, apakah mereka adalah pekerja dari luar negara seperti Myanmar, Bangladesh, Indonesia, dan lain-lain? Bangsa asing merujuk kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Ini tidak bermaksud kita resist kepada mereka, tetapi ini sebagai sebuah perlindungan iman kita kepada Tuhan. Contoh pengaruh orang yang tidak seiman yang paling bahaya adalah berhubungan di antara lelaki dan wanita. Karena kalau kita tidak berhati-hati di dalam hal ini, mula-mula perhubungan sebagai kawan itu boleh berakhir dengan tersuka. Kalau sudah tersuka pula dianggap sebagai jodoh. Kalau sudah dianggap sebagai jodoh, pasti akan mengakibatkan seseorang itu sanggup meninggalkan Tuhan. Padahal itu sebenarnya bukan jodoh, tetapi bodoh. Sebab kita sudah diberikan amaran, tetapi kita yang tidak mendengarnya. Lagipun Tuhan sudah menyediakan pasangan yang tepat dan yang terbaik untuk kita semua. Kecuali ada beberapa orang yang Tuhan biarkan ataupun Tuhan sudah tetapkan untuk tidak mempunyai pasangan supaya mereka boleh fokus di dalam pelayanan. Dan ada juga pribadi-pribadi yang membuat keputusan sendiri untuk tidak memilih ataupun tidak memiliki pasangan. Jadi jika pasangan itu daripada Tuhan, sudah semestinya pasangan itu tidak akan menyebabkan kita meninggalkan Tuhan, melainkan pasangan itu akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Karena mana mungkin Tuhan mau menyediakan pasangan yang pada akhirnya menyebabkan kita meninggalkan Dia, seperti mana pasangan yang tidak seiman dengan kita. Oleh itu, kita harus berhati-hati, bahkan kita harus mengelakkan hal ini terjadi. Karena kalau tidak, kalau kita sudah meninggalkan Tuhan, kita akan kehilangan jaminan keselamatan hidup yang kekal yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Karena tiada Allah lain yang mampu memberikan jaminan itu selain Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan yang kedua yang kita boleh pelajari melalui peristiwa bangsa Mesir, peristiwa bangsa Israel sebentar tadi, yaitu melupakan masa lalu kita. Disebabkan umat Israel masih teringat-ingat akan peristiwa lampau yang mereka pernah nikmati di Mesir, yaitu makanan, maka hal itu menyebabkan mereka bersungut dan mulai meragui rencana dan janji Allah kepada bangsa mereka. Melupakan masa lalu tidak bermaksud kita tidak boleh mengingat kembali masa lalu kita, karena mengingat masa lalu itu sangat baik untuk kita belajar menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berjaya lagi berbanding pribadi kita yang sebelumnya. Namun melupakan masa lalu yang saya maksudkan adalah kita tidak membiarkan diri kita tetap hidup di masa lalu, sehingga kita tidak percaya bahwa adanya masa depan kita yang lebih baik lagi. Sebagai contoh,
Mungkin ada di kalangan kita yang pernah dikecewakan oleh mantan kekasih di masa lalu, sedangkan dia sudah menjanjikan bulan dan bintang kepada kita. Namun pada akhirnya janji itu hanya ibarat pungguk rindukan bulan dan sekadar tai bintang. Sehingga kan kita berpikir bahwa semua lelaki ataupun perempuan itu sama saja tidak boleh dipercayai, sehingga kita menutup pintu hati kita untuk orang lain yang semestinya lebih baik lagi berbanding mereka. Contoh lain, sekiranya kita pernah melakukan dosa dan pelanggaran di masa silam kita, kita merasakan bahwa hidup kita ini tidak layak lagi di hadapan Tuhan, sehingga kita berusaha untuk menjauhkan diri daripada teman seiman dan juga Tuhan kita. Apabila kita melakukan dosa dan pelanggaran, kita seharusnya mengakui hal tersebut dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh juga kita harus bertobat daripada dosa dan pelanggaran tersebut. Apabila kita sudah melakukan hal itu, kita harus mengimani bahwa Allah telah mengampuni dosa kita itu. Sekiranya kita masih mempersalahkan diri kita untuk kesalahan silam kita, sedangkan kita sebenarnya sudah bertobat daripada dosa dan pelanggaran itu, sampai bila-bila pun kita tidak akan memperoleh pemulihan sejati daripada Allah. Oleh itu, jangan jadikan masa lalu kita yang buruk sebagai penghalang pemulihan daripada Tuhan dan penggenapan rencananya yang indah di dalam hidup kita. Percayalah bahwa sebesar manapun dosa kita di masa lalu, kita sebenarnya masih boleh dipulihkan, dan Tuhan sangat mahu memulihkan hidup kita. Walaupun orang lain mungkin seringkali mengungkit masa lalu kita ketika kita berusaha untuk bertobat, namun kita harus mengabaikan saja kata-kata mereka itu, karena Tuhan lebih mengetahui isi hatimu berbanding mereka, dan itu lebih penting berbanding persepsi manusia kepada kita. Jangan biarkan tanggapan orang di sekeliling kita menyebabkan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Tetapi biarlah apapun situasi di sekeliling kita, kita tetap teguh di hadapan Tuhan, ataupun apabila kita sudah jatuh, kita berusaha untuk datang kembali kepada Tuhan supaya kita beroleh sungguh-sungguh pemulihan itu. Amin. Haleluya. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18, Tuhan berfirman, "Marilah kita selesaikan perkara ini. Walaupun kamu merah marak karena dosa kamu, aku akan mencuci kamu sehingga menjadi putih seperti salji. Walaupun dosa kamu banyak dan berat, kamu akan aku ampuni sepenuhnya." Inilah kata-kata Allah kepada umat Israel ketika umat Israel melakukan dosa dan pelanggaran. Dan ini juga hal yang Tuhan ingin katakan kepada kita pada hari ini, yaitu apapun dosa pelanggaran kita, sebesar mana, sedalam mana, segelap manapun dosa dan pelanggaran kita di masa lalu, Tuhan berkata bahwa Dia mau memulihkan kita, Dia mau memutihkan kita kembali seperti salji, dan Dia mau mengampuni kita. Haleluya. Oleh itu, sekiranya masih ada dosa dan pelanggaran yang sudah kita lepaskan di masa lalu kita, namun masih menghalangi kita pada masa ini,
nyatakan kepada Tuhan dan imani bahwa Tuhan benar-benar sudah mengampuni kita, dan mulakanlah hidup yang baru. Karena Tuhan sudah melupakan masa lalu kita itu, pelanggaran kita itu, di saat kita mengakuinya dan benar-benar meninggalkan ataupun bertobat daripada dosa dan pelanggaran kita itu. Dan yang ketiga, perhatikan pemimpin kita. Mungkin yang ini jarang sekali dikhotbahkan, namun di dalam pembacaan kita sebentar tadi, satu hal yang Tuhan nyatakan kepada saya yang kita perlu pelajari di dalam hidup kita adalah kita juga harus memperhatikan pemimpin kita. Jangan hanya berharap sebagai jemaat gereja ataupun sebagai jemaat gereja, kita hanya mengharapkan pemimpin kita ataupun pastor gereja kita yang memperhatikan kehidupan kita, iman kita kepada Tuhan. Tetapi pada masa yang sama, kita langsung tidak menghiraukan keadaan pemimpin kita. Disebabkan sikap umat Israel yang suka bersungut dan keras kepala, pemimpin mereka yaitu Musa mulai merasa putus asa dengan pelayanannya, sehingga dia mengatakan bahwa dia lebih rela mati berbanding menanggung penderitaan itu. Sebagai seorang pemimpin akan menjadi suatu kekuatan dan semangat kepada saya apabila mendapat kerjasama dan sokongan daripada jemaat untuk apapun juga program atau usaha yang kami kendalikan di gereja ini. Saya percaya pemimpin gereja kita yang lain begitu juga. Secara jujur, saya seorang pribadi yang tidak suka dipuji dan disanjung untuk apapun yang saya lakukan. Dan saya pikir pelayan gereja yang lain juga sama seperti saya. Sebab pelayanan yang kami lakukan itu kami lakukan untuk Tuhan, bukannya untuk manusia. Namun sebagai jemaat gereja, tidak salah, bahkan sangat baik sekiranya kita sentiasa mengucapkan terima kasih dan memberikan pujian kepada pemimpin kita untuk pelayanan yang mereka lakukan. Lagipun ucapan terima kasih dan pujian itu adalah percuma, tidak perlu dibayar. Jadi jangan kita malu, jangan kita takut untuk mengucapkan hal itu. Mungkin kadang-kadang kalau kita tidak biasa dengan mereka, pemimpin-pemimpin kita ini, akan menimbulkan perasaan segan juga kan di dalam hidup kita. Namun inilah masanya kita belajar untuk membina ikatan dengan mereka dengan cara memberikan pujian dan juga ucapan terima kasih untuk pelayanan mereka, apapun yang mereka lakukan. Tidak semestinya kami yang hanya berdiri di atas mimbar ini, tetapi teman-teman kita yang lain, jemaat Tuhan yang lain juga yang melakukan apapun jua pelayanan untuk Tuhan, mungkin memberikan sumbangan untuk gereja ini, untuk pelayanan orang asli dan sebagainya. Kita juga wajar memberikan ucapan terima kasih dan pujian kepada mereka. Karena itu tandanya kita memperhatikan mereka, itu tandanya kita menghargai usaha dan pelayanan mereka. Jika melibatkan pastor gereja kita pula, saya percaya selain ucapan terima kasih dan pujian, pemberian kita kepada dia sama ada berupa makanan, uang tunai, dan mungkin ada sesetengah kita yang suka belanja makan kepada pastor kita dan lain-lain. Secara tidak langsung ini memperlihatkan kita memperhatikan dan menghargai pastor kita walaupun pastor kita tidak minta. Jadi
Kalau ada yang mau belanja pastor makan dan lain-lain, jangan kamu segan-segan untuk bagi tahu pastor, karena saya pikir pastor sentiasa on ini kalau ada yang mau belanja mau belanja dia. Dan kalau kamu tidak cukup orang ataupun kalau kamu malu-malu bawa pastor makan seorang-seorang, kamu boleh panggil saya untuk makan bersama. Oke, yang itu cuma gurauan, tapi kalau betul-betul pun tidak masalah juga lah. Orang bilang puji Tuhan kalau ada orang yang mau belanja kita makan. Secara pribadi, saya sendiri merasa terharu apabila pastor mengongsikan di dalam grup community SIB Shalom semasa PKP tahun lepas bahwa ada orang yang menghantar makanan di rumah dia, tetapi dia tidak tahu siapa pengirimnya. Dan saya melihat ada juga jemaat yang sponsor pastor Sinarau Bakas di dalam grup tersebut. Namun secara pribadi saya percaya bahwa perhatian dan penghargaan terbesar yang pastor rasakan daripada jemaatnya bukanlah pemberian material, melainkan kehadiran kita ke gereja, persekutuan doa, Bible study, pertumbuhan iman kita pada Tuhan, dan juga kita merujuk Dia ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup, khususnya yang melibatkan iman atau pengetahuan kita akan Tuhan. Perkara keempat yang kita boleh pelajari daripada peristiwa ataupun pembacaan kita sebentar tadi ialah tiada yang mustahil bagi Allah. Semasa Allah berfirman kepada Musa agar mengumpulkan umat Israel keesokan harinya, karena Allah ingin memberikan mereka makan daging seperti yang mereka minta, Musa berkata kepada Tuhan, dia sedang memimpin 600.000 orang. Jadi bagaimana mungkin Allah boleh memberikan 600.000 orang itu makanan ataupun makan daging selama sebulan? Namun Allah berkata kepada Musa bahwa kuasanya tidak terbatas dan dia akan melakukan hal itu. Dan memang benar, Tuhan memberi mereka makan daging selama sebulan. Secara pribadi saya tidak tahu apa pergumulan hidup yang kamu alami pada masa ini. Mungkin ada yang bergumul mencari pekerjaan, namun sudah lama mencari pekerjaan dan sudah interview di banyak tempat, namun belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada juga yang sudah sekian lama bergumul dengan sakit penyakit sehingga sudah menghabiskan ribuan ringgit, namun belum sembuh-sembuh. Mungkin juga ada yang bergumul mencari pasangan hidup, usia sudah meningkat tapi belum mempunyai pasangan hidup. Mungkin juga ada yang bergumul untuk mendapatkan anak karena sudah lama berkawin tapi sampai sekarang belum mendapat anak dan sebagainya. Menurut kamu, apakah hal itu mustahil bagi Tuhan? Tidak, saudara dan saudariku. Sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu juga dengan COVID-19 ini. Apakah kita berpikir bahwa Tuhan kita tidak boleh melenyapkan COVID-19 ini? Jika Tuhan mau, Tuhan pasti boleh. Namun Tuhan belum melakukan hal itu karena Tuhan mau melihat kesetiaan dan iman kita kepada Dia. Begitu juga dengan hal-hal lain yang kita inginkan. Tuhan boleh melakukannya, namun Tuhan belum melakukan hal itu karena Tuhan mau melihat kesetiaan dan iman kita kepada Dia. Yang kelima dan terakhir, percayalah bahwa masa depan kita itu lebih baik berbanding masa lalu kita. Kadang-kadang apabila kita berhadapan dengan kegagalan, kekecewaan, atau kesedihan, kita menganggap seolah-olah hidup kita sudah berakhir atau tiada harapan lagi. Sebab itulah ada banyak kes bunuh diri yang kita dengar yang disebabkan oleh permasalahan yang mereka alami, termasuklah hutang piutang,
kekecewaan dalam percintaan, bisnis dan sebagainya. Namun sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa apapun kesulitan kita di masa lalu ataupun sekarang ini, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Bahkan Tuhan menyediakan hadiah yang indah berkat kesetiaan dan kepercayaan kita kepada Dia. Amin. Haleluya. Tuhan juga sudah mengatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 bahwa aku sendiri tahu akan rancanganku untuk kamu. Rancangan itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kemakmuran kamu dan untuk memberikan masa depan yang kamu harap-harapkan. Walaupun kita pernah berada di masa lalu, dan contoh yang paling relevan dengan keadaan kita semua pada masa ini yaitu sebelum adanya COVID-19, itu tidak bermaksud bahwa kehidupan kita di masa lalu itu lebih baik berbanding kehidupan kita sekarang, apalagi kehidupan kita di masa hadapan nanti. Jika kita imbas kembali kehidupan umat Israel sebelum mereka keluar dari Mesir, pada mulanya mereka hidup dengan aman damai, khususnya semasa Yusuf masih hidup dan menjadi gubernur Mesir. Namun selepas kematian Yusuf, mereka mulai ditindas dan diperhambakan oleh orang Mesir, sehingga pada akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dan selepas itu mereka dibebaskan daripada perhambaan di Mesir. Selepas mereka keluar dari Mesir, mereka berpusing-pusing di padang gurun selama 40 tahun. Namun pada akhirnya kita tahu bahwa umat Israel ini berjaya memasuki tanah Kanaan, yang mana tanahnya kaya dan subur, sama seperti apa yang Allah sudah janjikan kepada mereka. Walaupun Allah sudah menjanjikan dan menyatakan bahwa rancangannya itu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan kemakmuran untuk untuk memberikan masa depan seperti yang kita harap-harapkan. Namun kita tidak akan menikmati rancangan Allah yang indah itu jika kita bersungut-sungut dan tidak mempercayai Allah. Bahkan sebaliknya, kita akan menerima hukuman seperti bangsa Israel. Sebagai kesimpulan, mari kita tinggalkan masa lalu kita untuk masa depan kita yang lebih baik lagi. Masa lalu biarlah berlalu sebagai sebuah kenangan. Masa ini pula mari kita jalani dengan sebaiknya. Manakala masa depan, mari kita serahkan kepada Tuhan dan kita imani janjinya. Amin. Haleluya. Sekian perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Terima kasih Deacon Ricky untuk perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Semoga semua jemaat Tuhan diberkati dan biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan akan tertanam di dalam hati kita, akan bertumbuh dan berhasil berlipat kali ganda. Tanpa tindakan, iman kita menjadi sia-sia. Marilah kita mempersiapkan wang persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat keikhlasan hati kita. Mari kita semua berdoa. Ya Bapa kami yang dalam kerajaan syurga, kami mau bersyukur Tuhan kerana sebentar lagi ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kepadamu ya Bapa, seturut dengan kemampuan kami masing-masing ya Bapa, kerana Engkau tidak memandang berapa banyak yang kami berikan kepada gerejamu ya Tuhan, kepadamu ya Bapa, tetapi Engkau melihat dalam hati kami keikhlasan dan niat hati kami masing-masing ya Bapa. Berapa pun yang kami serahkan berikan kepada-Mu pada hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati dan berkenan kepada semua yang kami berikan ya Tuhan. Dan Tuhan, bukan saja wang persembahan yang kami berikan kepadamu, melainkan seluruh tubuh, jiwa,
roh kami Tuhan. Kami turut persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang sentiasa berkelimpahan ya Bapa, sehingga kami tidak lagi meminta-minta ya Tuhan, tetapi setiap hari ya Tuhan kami menerima berkat daripada-Mu dari segi kesihatan kami ya Tuhan, dari segi pekerjaan kami, dan apapun yang kami usahakan berhasil kerana semuanya berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima lawang persembahan kami yang kami serahkan seturut dengan keikhlasan hati kami, dan terimalah biarlah ini menyenangkan hati-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih kepada semua yang sudah memberi dan belum sempat memberi. Semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan pengumuman pada minggu ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Seterusnya kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita, dan saya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada semua jemaat yang setia di dalam ibadah kita, sama ada secara fizikal sehinggakan kepada maya, semuanya setia menyertai ibadah raya kita. Terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang baru menyertai kami secara online dalam ibadah kami. Sekiranya ibadah ini memberkati kamu, silalah kongsikan link ibadah ini agar rakan-rakan dan keluarga anda juga diberkati. Kami menjemput saudara-saudari semua untuk menyertai kami di dalam ibadah kami yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini. Saya sekali lagi menjemput Deacon Ricky untuk membawa kita di dalam doa pemberkatan, doa pengagungan dan doa Tuhan Yesus sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi. Baiklah, sebelum kita berdoa bersama pada hari ini, mari kita berdiri bersama-sama. Kita lapaskan doa Bapa kami terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga. Kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicupai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Mari semua jemaat Tuhan, kita angkat tangan bersama-sama.
Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan, pada saat ini dengan penuh kerendahan hati dan ucapan syukur kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama pada hari ini Tuhan. Walaupun hanya melalui online, namun kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan di dalam hidup kami secara pribadi juga Tuhan, kami merasakan hadirat dan lawatan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian, dimanapun kita berada pada saat ini, apapun yang kita lakukan, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan apapun dosa dan pelanggaran, kesilapan yang kita pernah lakukan di masa lalu kita, ketahuilah bahwa Tuhan sudah mengampuninya. Dan mari kita melupakan masa lalu kita yang kelam itu, supaya kita dapat memulahkan masa depan kita yang baik bersama-sama dengan pimpinan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu pengagungan iman ini. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Haleluya. Ibadah kita sampai di sini saja, dan kita berjumpa lagi pada ibadah kita minggu hadapan.